Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas soal TPS tahun 2022. Nah, soalnya masih sangat refresh sekali. Nah, soal-soal di sini Kak kumpulkan menjadi satu tema, yaitu per materi dia, sehingga memudahkan adik-adik untuk mempelajarinya ya, untuk menghadapi soal TPS tahun ini gitu. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, diketahui baris aritmatika sebagai berikut. 2x 8 11 y 17. Jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut sama dengan suku ke. Oke. Nah, di sini yang mau kita bahas ini adalah tentang baris aritmatika. Jadi adik-adik harus ingat lagi rumus baris aritmatika, yaitu untuk barisnya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B gitu ya. Untuk jumlah ya atau deretnya, oke, itu adalah SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini dia, oke ya. Nah, di sini kan diketahui baris aritmatika untuk A-nya itu 2, ya, A-nya 2. Kemudian B-nya itu bisa kita cari dengan cara mengurangkan ini kurang ini, ya. 11 kurang 8, gitu ya. Nah, 11 kurang 8 sama dengan 3, ya kan? Nah, di sini kan katanya apa? Jumlah 10 suku pertama baris tersebut sama dengan suku ke. Oke. Jadi kita cari dulu S10-nya. S10. Berarti N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B gitu ya. Nah, 10 per 2, A-nya berarti 2 kali 2 tambah N-nya 10 kurang 1 kali B. B-nya 3. 5, 4, ini 9 kali 3 berarti 5, 4, 27 ya. 5 ini 31. Kita kalikan hasilnya 155. Oke. Nah, ini adalah jumlah 10 suku pertama ya. Nah, jumlah 10 suku pertama dari baris tersebut sama dengan suku ke. Oke. Nah, kemudian kita gunakan rumus UN-nya, rumus barisnya, karena dia menanyakan suku ke berapakah yang jumlahnya sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi ini kita substitusi kemari. Ya, kita masukkan. Ini 155 sama dengan A-nya tadi tetap 2, N-nya yang ditanya karena N itu menyatakan dia suku keberapanya gitu ya. B-nya 3. Nah, 155 ini 2 plus 3N kurang 3. 155 ini hasilnya min 1 plus 3N. Berarti 155 plus 1 sama dengan 3N. Berarti 156 ya. Sama dengan 3N. Jadi N sama dengan 156 per 3. Berarti ini kalau kita bagikan 15 bagi 3 5 ya. Sorry. Hapus dulu. 15 bagi 3 5, 6 bagi 3 2. Jadi 52. Nah, jadi suku ke 52 itu nilainya adalah 155. Nah, karena pada soalnya kalimatnya jumlah 10 suku pertama dari baris tersebut sama dengan suku ke, nah sama dengan suku ke 52. Di mana suku ke-52 nantinya itu hasilnya adalah 155. Oke, jadi jawaban itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, ini juga kita masih berkaitan dengan baris aritmatika. Nah, di sini ada P2Q5R6S9 gitu ya. Maka nilai P tambah Q. Nah, ingat lagi bahwasanya aritmatika itu punya ciri-ciri beda yang sama ya, beda yang selalu sama ya. Nah, selalu sama. Oke. Nah, berarti di sini kan kita P2Q5R6S9. Nah, beda itu apa sih? Ini kurang ini ya. Nah, ini kurang ini pasti bakalan sama dengan ini kurang ini atau ini kurang ini. Nah, jadi bisa juga kita katakan bakalan sama dengan ini kurang ini. Nah, ini B namanya. Ya. Nah, jadi kita bisa buat 2 kurang P sama hasilnya dengan Q kurang 2. Ya. Nah, jadi kita cari bedanya dulu. Berarti di sini min P kurang Q sama dengan min 2. Ini pindahin. Ya, jadi kurang 2. Nah, coba kita kali negatif. Ini menjadi P plus Q sama dengan 2 plus 2. Sehingga P plus Q sama dengan 4. Nah, jadi P plus Q-nya itu nilainya adalah 4. Nah, oke. Nah, jadi adik-adik tinggal cari aja beda atau selisih dari barisan tersebut untuk menentukan P tambah Q-nya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, kita baca dulu ya.
Diketahui min 2 X min 8 Y merupakan baris geometri, maka nilai X kali Y adalah. Oke. Nah, adik-adik harus ingat lagi bagaimana ciri khas dari baris geometri, yaitu dia punya rasio, ya. Baris geometri itu punya rasio. Rasio itu adalah pembagian antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya, ya. Nah, maka kita bisa buat di sini karena kita punya barisan min 2 X min 8 Y, maka ini bagi ini, ya. X bagi min 2 bakalan sama hasilnya dengan ini bagi ini, yaitu min 8 per X bakalan juga sama dengan ini bagi ini, yaitu Y per min 8. Nah, dari sini adik-adik bisa bandingkan antara ini dengan ini boleh, atau ini dengan ini juga boleh. Nah, maka kita bisa buat X per min 2 sama dengan Y per min 8. Oke, kita kali silang. Min 8 X sama dengan min 2Y, sehingga X per Y kita pindahkan. Jadi ini kita pindahkan kemari, dia jadi bagi, ya. Kemudian ini kita pindah ke sini, jadi bagi, ya. Jadi sama dengan min 2 per min 8. Sehingga kita bisa tulis X per Y sama dengan, kita matikan negatifnya, jadi 2 per 8, kita sederhanakan sama dengan 1 per 4. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan 4. Jadi kita bisa buat, ya, sehingga kita bisa buat seperti ini. Sehingga X kali Y-nya itu adalah X-nya tadi 1, Y-nya tadi 4. Jadi 1 kali 4 4. Nah, jadi jawabannya itu adalah bola, yaitu 4. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, coba adik-adik lihat lagi di sini, ya. Suatu baris aritmatika diketahui suku keduanya adalah 6 dan suku ke-10-nya adalah 22, maka suku ke-7 barisan tersebut adalah. Oke. Nah, jadi baris aritmatika di sini kan tadi sudah Kak jelaskan bahwasanya baris itu simbolnya atau rumusnya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, gitu ya. Nah, di sini diketahui U2-nya adalah 6, kemudian U10-nya adalah 22, yang ditanya U7. Nah, kita pakai trik aja di sini. Triknya untuk aritmatika adalah kita cari bedanya dulu, gunakan trik, yaitu hasil suku selanjutnya, ya, B sama dengan hasil suku selanjutnya dikurang dengan suku sebelumnya dibagi dengan indeksnya, yaitu 10 kurang 2. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 16 per 8 sama dengan 2. Sorry, ya, 2, ya. Nah, setelah kita dapat nilai bedanya, maka selanjutnya itu adalah kita cari nilai A-nya. Pilih salah satu dari sini. Bisa ini, gitu ya, untuk mencari nilai A-nya. Misal U2 sama dengan 6 kita pilih sebagai untuk mencari A-nya. U2 sama dengan 6, maka kita tuliskan sesuai dengan rumus baris aritmatika, ya. A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 6. Dimana A-nya belum dapat, N-nya itu adalah 2 kurang 1, B-nya ini, ya, 2 sama dengan 6. A tambah ini 1 kali 2 sama dengan 6. A tambah 2 sama dengan 6, berarti A 6 kurang 2, berarti A-nya adalah 4. Nah, jadi kita bisa hitung nilai U7-nya. U7 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dimana A kita itu 4, ya, N kita 7, ya. Nah, 7 kurang 1 kali B-nya di sini adalah 2 tadi, ya. Nah, jadi 4, ini 6 kali 2, 4, 12, hasilnya 16. Oke, jadi suku ke-7-nya adalah 16. Nah, bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Nah, adik-adik coba lihat dulu soalnya. Kita coba baca dulu, ya. Nilai rata-rata baris aritmatika kelipatan 5 mulai dari 15 sampai 50. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari nilai rata-rata. Nah, jadi ingat konsep rata-rata, ya. Konsep rata-rata tunggal, ya. Rata-rata tunggal itu adalah X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Ini adalah rumus rata-rata tunggal. Oke. Di sini kan kita belum punya barisannya, ya, tapi disebutkan bahwasanya di sini dimulai dari 15 dan kelipatan 5, gitu ya. Berarti 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50. Nah, jadi di sini ini adalah barisannya. Jadi kita mau hitung rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 dibagi dengan banyaknya. Ya, sesuai dengan rumus rata-rata yang ini, gitu ya. N ini menyatakan banyaknya. Berarti kita hitung ada berapa banyak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Berarti ini totalnya adalah 260 bagi 8 sama dengan hasilnya itu adalah 32,5. Ya, ini jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, 32,5. Nah, atau bisa juga adik-adik pakai trik seperti ini ya, gunakan trik seperti ini. Nah, khusus untuk menghitung rata-rata ya, rata-rata dari baris aritmatika ya, aritmatika itu adalah seperti ini ya, yaitu suku awal ya U1 ditambah U terakhir dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, suku awalnya di sini adalah 15. Suku terakhirnya adalah 50 per 2. Sehingga ini hasilnya 65 per 2 sama dengan 32,5. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan trik. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, ini soal terakhir kita untuk video kita kali ini. Oke. Nah, coba dari perhatikan sini, kita baca dulu soalnya. Diketahui 100 buah suku deret aritmatika, jumlah suku-suku bernomor genap 600 dan jumlah suku bernomor ganjil 400 ya, maka deret tersebut adalah oke. Nah, jadi kan di sini ada U1, U2 sampai U100 gitu ya. Nah, di sini ada kata genap ya. Berarti yang genap itu kan ada suku-suku genap ya. Suku genap itu berarti U2 tambah U4 tambah U6 tambah yang terakhir itu adalah U100 gitu ya. Hasilnya adalah 600. Kemudian yang ganjil itu berarti U1 tambah U3 tambah U5 tambah selanjutnya itu adalah U99 di mana totalnya adalah 400. Nah, kalau adik-adik mendapatkan soal seperti ini, bagaimana sih trik cepatnya? Trik cepatnya itu adalah ini tinggal adik-adik kurangkan aja. Jadi hasilnya 200 ya, tinggal dikurangkan aja. Kemudian hitung ada berapa banyak bilangan genapnya, ada berapa banyak bilangan ganjilnya. Nah, di sini karena ada 100 buah bilangan ya, 100 buah bilangan di sini, berarti genapnya itu ada 50 bilangan ya. Ganjilnya itu juga 50 bilangan. Nah, kenapa bisa gitu? Misal gini ya, U1, U2, U3, U4 ya, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Kita ambil contoh sampai 10 saja. Nah, ada berapa sih bilangan genapnya? 1, 2 ya, 3, 4, 5. Genapnya ada 5 ya. Genap 5. Ganjilnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ganjilnya juga 5. Artinya di sini ketika kita bicara ada berapa bilangan genap dan ganjil dari suatu deret bilangan, itu kita tinggal bagi 2 saja ada berapa banyak suku-sukunya tersebut gitu ya. Nah, misal seperti ini tadi. Ya ada 10. Berarti tinggal bagi 2 aja. Berarti 10 bagi 2, 5. Berarti bilangan genapnya ada 5, bilangan ganjilnya ada 5 juga gitu. Nah, misalnya ada 6. Kita tinggal bagi 2 aja. 6 bagi 2, 3. Berarti genapnya ada 3, ganjilnya ada 3 gitu. Ya. Nah, maka langkah selanjutnya setelah kita kurangkan seperti ini. Ya, setelah kita kurangkan seperti ini. Maka selanjutnya kita bagi dengan banyaknya bilangan genap atau ganjilnya. Yaitu tadi ada 50 ya. Bagi 50 hasilnya adalah coret-coret tinggal 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi beda dari deret tersebut ya, karena ditanya bedanya, beda dari deret tersebut adalah 4. Nah, ini adalah trik untuk menentukan bedanya kalau misalkan adik-adik dapat soal seperti ini. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, 4. Oke.
Bisa dipahami? Nah, aku rasa itu aja video pembahasan kita kali ini untuk soal TPS tahun 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.